mengikuti ilmu merah. Kita ilmu istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi sobat semua di channelnya MTC, channel tempat nongkrong bersama, ngerumpi bareng, dan juga sekaligus membahas problematika yang dialami ponsel. Mudah-mudahan pada pertemuan kali ini pun kita tetap diberi kesehatan walafiat dan juga diberi kelancaran, baik kelancaran karir, rezeki maupun kelancaran segala aktivitas sepanjang hari dan sepanjang waktu. Dan alhamdulillah ya, untuk kali ini kita ada PR ini, yaitu Vivo Y1S. Untuk kasus yang kali ini akan kita bahas adalah HP-nya itu lupa sandi seperti yang kita lihat ya. Jadi ini sandinya tidak ingat dari pemiliknya ini. Nah, kebetulan untuk lupa sandinya Vivo Y1S ini itu sampai saat ini kita tidak bisa menghapusnya via mode recovery. Jadi mesti dengan bantuan entah itu dengan media komputer maupun media laptop. Nah, untuk menghilangkan rasa penasaran kita coba dulu untuk menghapus sandinya ini dengan mode recovery. Kita sekarang matikan dulu handphonenya, kita tekan tombol on off, kemudian kita pilih bagian matikan ponsel. Kalau handphonenya sudah positif mati, sekarang kita akan kombinasikan yaitu tombol power dan tombol volume atas secara bersamaan. Langsung saja ya, kita kombinasikan kedua tombol ini. Nah, sampai muncul pada fitur Vivo Facebook. Di bagian ini kita akan memilih bagian recovery mode. Kita klik saja. Oh, ternyata tidak bisa diklik ya. Berarti kita harus scroll ke bawah dengan menggunakan tombol volume down, kemudian untuk OK nya itu dengan tombol power kita tekan. Handphonenya sedang restart. Oke, di sini sudah masuk ya. Di bagian Vivo recovery ini LCD-nya sudah cacat, sudah bergaris. Nah, selanjutnya kita akan pilih bagian clear data. Kita cek, kita klik bagian clear data. Di sini pada bagian clear data ini ada dua pilihan, yaitu clear chat dan clear all data. Kita pilih saja bagian clear all data, kemudian kita pilih OK. Nah, di sini tetap ya, kita harus memasukkan password yang sebelumnya itu digunakan. Seperti yang tadi kita katakan bahwasanya untuk HP Vivo Y1S ini itu tidak bisa kita reset atau hapus baik itu sandi, pola, pin maupun password dengan mode recovery. Selanjutnya kita matikan saja ya untuk handphonenya. Kita shutdown saja, kemudian kita klik OK. Nah, sekarang kita akan beralih pada media yang akan membantu kita untuk menghapus sandi dari HP Vivo Y1S ini. Buat sobat yang menggunakan laptop, berarti tinggal fokus saja di laptop. Kebetulan saya menggunakan komputer. Untuk alat-alat tempurnya kebetulan saya sudah tersedia. Buat sobat yang belum memiliki file untuk alat tempur menghapus sandi HP Vivo Y1S ini, sudah saya cantumkan di bagian deskripsi untuk link downloadnya. Silakan tinggal sedot aja dan itu gratis. Nah, di sini adalah file-file yang sudah kita download ya untuk menghapus sandinya ini. Yang dibutuhkan ada 3 file, yaitu pertama file scatter, yang kedua yaitu driver Qualcomm MTK, kemudian yang ketiga adalah toolnya, yaitu kita menggunakan SP Flash Tool ya. Jadi kalau kita sudah mendownload semua, selanjutnya kita tinggal ekstrak aja satu persatu tiap file ini. Contoh saja, yang pertama kita ekstrak adalah file scatter. Kita klik kanan kemudian ekstrak here. Untuk passwordnya adalah altutorial.net spasi Magelang.
Kemudian ekstrak juga bagian driver Qualcomm MTK-nya, kita klik kanan lagi, kemudian ekstrak here. Dan yang terakhir adalah SP Flash Tool, kita klik kanan lagi, kemudian kita ekstrak here. Untuk passwordnya sama ya, yaitu altutorial.net spasi Magelang. Nah, di sini sudah kita ekstrak semua untuk file yang kita butuhkan. Yang pertama mesti kita lakukan itu adalah penginstalan driver. Buat sobat barangkali komputer atau laptopnya belum terinstall drivernya, cuman karena kebetulan komputer kita sih sering digunakan ya, jadi tentu saja sudah ada ini drivernya. Jadi untuk instalasi drivernya kita lewati saja ya. Kalau yang belum tinggal install aja, tinggal next. Nah, kalau sudah terinstall, kemudian kita buka saja bagian SP Flash Tool-nya, kita klik 2 kali. Selanjutnya di sini pada bagian Flash Tool ini kita klik lagi 2 kali. Kalau muncul notifikasi seperti ini, kita tinggal klik OK saja, kemudian kita klik OK lagi. Jadi kita jangan terfokus di bagian errornya ya. Nah, kita rapikan dulu. Kemudian kita akan masukkan bagian download again-nya. Kita klik push. Kemudian kita masukkan file yaitu yang namanya file da-altutorial.bin. Kita klik open. Kemudian pada bagian scatter loading file kita klik lagi push. Kemudian kita masukkan file scatternya. Kita cari di mana tadi kita menempatkan file scatternya, yaitu di sini ya. Nah, ini ada file mt6765 Android scatter. Kita klik 2 kali juga nggak apa-apa, kita klik sekali, kemudian open juga tidak apa-apa. Dan yang terakhir yang kita masukkan adalah authentication file atau file outnya ya. Kita klik push. Kemudian kita masuk lagi ke bagian file yang tadi. Nah, ini file outnya ya. Kita klik kemudian open. Kalau sudah masuk semua file-file yang kita butuhkan, selanjutnya kita pilih format. Nah, pada bagian format ini kita pilih lagi bagian manual format flash. Nah, di sini kan ada bagian begin address dan format len ya. Kita akan merubah kode-kode yang ada di bagian begin address dan format len ini dengan kode yang sudah disediakan, yaitu di sini ya, di pada bagian file ini. Nah, di sini kan ada tulisan baca dong. Ya. Nah, kita buka aja pada bagian file baca dong itu. Nah, di sini sudah disediakan oleh pembuatnya ini, yaitu kita masukkan ya di sini pada kolom begin address. Kita masukkan kode ini, kita blok saja. Oke, kita taruh sini, kita blok. Pada bagian bikin address kita klik copy, kemudian di bagian SP Flash Tool-nya kita blok di bagian bikin address, kemudian kita hapus, kemudian kita klik kanan, kita klik paste. Kemudian yang kedua kita masukkan pada kolom format length, kita blok lagi bagian format length-nya. Kita klik kanan, kemudian kita kopikan di bagian SP Flash Tool yaitu format length, kita blok lagi, kemudian kita delete atau kita hapus, kemudian kita klik kanan dan pastekan. Nah, sudah masuk ya. Dan perlu diingat, kita pastikan untuk kode-kodenya ini tidak ada yang salah, baik itu tertinggal maupun kelebihan. Nah, ini sudah beres ya semuanya. Selanjutnya kita persiapkan USB-nya.
tentu saja USB yang sudah terhubung ke komputer ya. Dan USB nya tidak mesti ori, yang penting bagus dan masih normal. Jadi di saat proses itu tidak putus nyambung. Jadi dalam posisi mati kita akan menghubungkan handphone ini ke PC atau komputer tanpa menekan tombol apapun. Jadi kita tinggal colok saja ya, tidak menekan tombol apapun. Nah sekarang kita klik dulu setarnya di bagian SW Flash Tool, kita klik setar dulu. Sekarang kita akan hubungkan handphonenya, perlu diingat tanpa menekan tombol apapun. Oke, mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, dan hasilnya wow, istimewa banget ya, sangat cepat. Untuk prosesnya hanya memerlukan 2 detik. Nah sekarang kita cabut handphonenya, kemudian kita nyalakan, kita pastikan apakah berhasil atau tidak. Dengan cara seperti ini untuk menghapus sandi dari HP Vivo Y1s ini, kita tekan tombol power beberapa detik sampai muncul logo Vivo. Selanjutnya kita tinggal menunggu loadingnya sampai ke tampilan welcome screen atau tampilan awal. Oke sobat semua, untuk handphonenya sudah pada tampilan welcome screen, yaitu pada tampilan FunTouch OS dan selamat datang. Nah berarti dengan cara ini kita berhasil menghapus sandi ya. Ya sebenarnya sama aja ya, baik itu sandi, pola, pin, password, jadi sama aja. Nah sekarang kita akan coba install handphonenya. Kita klik setel telepon Anda, pilih bahasa, kita pilih bahasa persatuan bahasa Indonesia. Untuk lokasi pun kita pilih lokasi Indonesia Raya yang tercinta. Perjanjian dan syarat kita klik setuju. Sambungkan ke jaringan internet, kita coba lewati dulu. Pada layanan Google kita klik lainnya lagi, kemudian klik setuju. Tanggal dan waktu kita klik berikutnya. Tetapkan metode buka kunci, kita lewati saja. Layanan yang disarankan kita klik berikutnya. Impor data pun kita lewati saja. Untuk hal penting tentang telepon baru kita lewati juga. Selamat, telepon Anda telah disiapkan, gunakan sekarang. Ternyata di sini masih ada notifikasi belum masuk. Untuk menggunakan ponsel ini, Anda terlebih dahulu harus login ke akun Google pemilik yang digunakan di ponsel ini saat terakhir kali di reset. Karena belum melakukannya, Anda harus menyiapkan ponsel lagi. Nah ini notifikasi bahwasanya handphone ini menandakan masih terjebak di akun Google atau yang sering kita sebut FRP, Factory Reset Protection. Jadi kalau ada notifikasi seperti ini kemudian kita pilih siapkan baru, secara otomatis kita dikembalikan lagi ke tampilan awal. Sebenarnya dari beberapa jenis handphone itu, dari tanda gembok yang ada di sebelah atas kiri ini sudah menandakan ya bahwasanya handphone ini masih terjebak di akun Google. Oke sobat semua, untuk akun Google kita akan konfirmasi dulu ke pemiliknya, barangkali untuk akun Google-nya masih ingat atau tidak. Kalau misalkan pemilik ini akun Google-nya tidak ingat, kita akan lanjut lagi untuk bypass FRP atau terjebak di akun Google yang lupa ini di video selanjutnya. Terima kasih atas doa dan supportnya. Salam sukses, salam sejahtera, dan tentu saja istimewa. Semoga kita selalu barokah dalam mencari nafkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.